Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Utapea, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek. Senang sekali bisa bertemu walaupun lewat virtual ini dengan adik-adik dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai narkoba. Jadi pembicaraan hari ini seputar narkoba, permasalahan seputar narkoba dan mungkin upaya-upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa narkoba ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang melanda negeri kita. Sebenarnya bukan hanya negeri kita, tapi juga di hampir seluruh belahan dunia. Mungkin kalau yang paling terkini yang sudah kita alami dalam lebih dari 1 tahun belakangan ini adalah pandemi COVID-19. Namun juga ada masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi kalau secara umum itu negara-negara di dunia, khususnya kita di Indonesia, ada memberikan prioritas kepada 3 kejahatan yang menjadi fokus perhatian saat ini. Nah, yang pertama adalah narkoba, kemudian korupsi, dan terorisme dan radikalisme. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai narkoba. Nah, jadi untuk pembukaan saya boleh sampaikan bahwa tidak kurang dari Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, sudah menyampaikan bahwa kita ini sekarang berada dalam masa darurat narkoba. Tentu berbeda dengan pemahaman kita dengan status kenegaraan darurat sipil atau darurat militer. Darurat narkoba ini lebih merujuk kepada adanya suatu keadaan di mana hampir di seluruh wilayah Indonesia narkoba itu menjadi permasalahan. Bila kita lihat kenapa disebut darurat narkoba, pertama adalah dari jumlah penyalahguna narkoba atau prevalensi penyalahguna narkoba. Ini artinya jumlah orang yang menyalahgunakan narkoba dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini persentasenya. Jadi ada sebanyak 3,3 juta jiwa, ini data terakhir sekitar 3 jutaan itu, 3 jutaan jiwa yang menjadi penyalahguna narkoba di Indonesia dalam berbagai level. Nah, bila kita lihat angka 3 juta itu, mungkin pesannya itu tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 260 jutaan. Tapi angka ini merupakan hasil penelitian. Ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan misalnya untuk melihat prevalensi penyakit-penyakit konvensional dengan prevalensi narkoba. Ya, sebagai contoh misalnya bila orang ditanyakan apakah bapak atau ibu mengidap penyakit jantung atau ginjal, maka mungkin orang dengan cepat menjawab, oh ya, saya mengidap jantung atau ginjal. Tapi tidak demikian halnya bila yang ditanyakan itu apakah Anda seorang pengguna narkoba. Nah, belum tentu orang langsung mau memberikan jawaban yang lugas. Nah, dalam hal seperti ini ada yang dinamakan dengan fenomena gunung es. Jadi nilai atau value atau angka yang didapat itu bisa 5 kali hingga 5 kali lebih besar pada kenyataannya. Nah, jadi kalau kita coba kalkulasi secara sederhana saja, kalau misalnya 3 juta, ada 3 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, kemungkinan besar realnya itu bisa mencapai 15 juta orang. Nah, kalau sudah 15 juta orang, saya rasa itu sebuah angka yang cukup signifikan, cukup besar. Ya, kalau kita bandingkan saja misalnya Singapura itu hanya sekitar 5-6 juta penduduknya. Nah, jadi kalau 5 juta saja kita bisa bikin negara sebesar Singapura dengan penduduk sebanyak itu bisa 3 negara. Jadi sebuah angka yang cukup besar dan bisa mempengaruhi eksistensi
keberadaan bangsa kita di tataran bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa kita disebut darurat narkoba adalah akibat dari penyalahgunaan narkoba ini ada sekitar 12.000 orang per tahun yang menjadi korban jiwanya. Mungkin kalau sekarang di era pandemi angka itu mungkin ya masih dianggap belum besar gitu, tapi bila dalam keadaan normal angka 12.000 orang per tahun itu yang meninggal karena narkoba itu sebuah angka yang cukup besar. Jadi itu kira-kira 30 orang per hari gitu. Nah, jadi bisa saja di saat kita lagi menyaksikan tayangan ini ada 30 orang yang sedang meregang nyawa. Nah, ini tentu sebuah situasi yang cukup memprihatinkan bagi kita semua. Jadi bukan hanya bagi pemerintah, BNN, dan kepolisian, saya rasa juga bagi semua orang. Karena kita harus paham bahwa ada satu orang pengguna misalnya di dalam keluarga, itu bukan hanya berdampak kepada dirinya saja, tapi juga itu akan berdampak kepada keluarganya, orang-orang terdekatnya, pasangannya, dan lain sebagainya. Pada level tertentu ini juga akan berpengaruh kepada situasi di masyarakat, juga berpengaruh kepada situasi dari bangsa kita. Nah, itu kemudian hal kedua yang menjadi faktor kenapa kita menyebut Indonesia darurat narkoba. Kemudian kerugian akibat penyalahgunaan narkotika ini mencapai puluhan triliun per tahunnya. Jadi baik itu untuk pembelian narkobanya maupun juga untuk biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi efeknya, misalnya untuk rehabilitasi dan sebagainya. Jadi itu angkanya bisa mencapai puluhan triliun per tahun. Sangat sayang sekali seandainya itu kita gunakan untuk pembangunan misalnya infrastruktur dan sebagainya, itu tentu sudah sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah permasalahan NPS atau New Psychoactive Substances. Jadi NPS ini adalah zat-zat psikoaktif baru. Nah, penjelasannya seperti ini kira-kira. Sindikat narkoba itu akan selalu berupaya untuk menciptakan dan memasarkan jenis-jenis narkotika atau psikotropika yang belum ada diatur di dalam perundang-undangan. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena adanya ajas hukum yang disebut dengan hukum positif. Jadi seseorang itu baru bisa dikenai sanksi pidana manakala sudah ada undang-undang atau hukum atau peraturan yang terlebih dulu mengaturnya. Nah, jadi ini celah yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk bisa beroperasi tanpa takut dikenai sanksi pidana. Nah, di dunia ini sudah ada sekitar 800 jenis NPS yang teridentifikasi dan di Indonesia sudah ada sekitar 80-an. Nah, jadi kalau masih ingat dulu ada salah seorang figur publik kita yang tertangkap, awalnya diduga menyalahgunakan sabu, tapi setelah didalami ternyata yang digunakan adalah jenis metilon yang pada saat itu masih merupakan jenis yang belum ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, itu waktu itu masih masuk dalam kelompok NPS, namun sekarang sudah masuk dalam lampiran undang-undang narkotika sehingga bisa dikenai sanksi. Nah, jadi pada dasarnya penegak hukum itu dan sindikat narkoba selalu berkejar-kejaran dalam hal ini gitu. Nah, kita harus selalu update, kita harus selalu memperbaharui regulasi kita supaya kita tidak ketinggalan oleh produk-produk yang dihasilkan oleh sindikat-sindikat narkoba ini. BNN selalu bekerja sama baik dengan kepolisian maupun Kementerian Kesehatan, karena yang memiliki kewenangan untuk memasukkan satu jenis atau mengeluarkan satu jenis dari lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian kalau kita lihat indikator lain adalah sulitnya mencari wilayah yang benar-benar terbebas dari permasalahan narkoba. Jadi dari Sabang sampai Merauke saya rasa agak sulit kita menemukan wilayah yang tidak ada lagi narkobanya. Nah, ini tentu menjadi salah satu indikator betapa permasalahan narkoba ini memang sudah sampai kemana-mana. Jadi tidak hanya mengenal
kelompok tertentu atau wilayah tertentu, tapi sudah merambah kemana-mana. Narkoba tersedia mulai dari untuk golongan bawah sampai golongan atas juga tersedia. Nah, kemudian sindikat narkoba itu akan terus mengincar anak bangsa kita. Kenapa demikian? Satu hal yang harus kita pahami, jumlah penduduk kita yang 260 juta itu menjadi daya tarik luar biasa bagi sindikat narkoba. Ini yang disebut dengan mereka potensi pasar. Jadi kalau tadi ada jumlah penyalahguna 3 jutaan orang, itu adalah pasar yang sudah terbuka, pasar yang sudah pasti. Nah, di luar itu masih ada potensi pasar yang sangat luar biasa yang dapat diintervensi oleh sindikat narkoba untuk memasarkan barang dagangannya. Nah, itulah kenapa kita menghadapi satu ancaman yang sangat luar biasa dari sindikat narkoba yang melakukan operasi peredaran gelapnya di negeri kita. Nah, kemudian kita akan coba membahas secara singkat sebenarnya mengenai apa itu narkoba, legal versus ilegal, jenis-jenisnya, dampaknya, dan apa aturannya. Nah, pertama adalah apa itu narkoba. Narkoba itu sebenarnya sebuah singkatan. Dia singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, bukan agak mirip, sebenarnya sama dengan istilah nafsa. Jadi kalau nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial lebih senang familiar dengan istilah nafsa, sedangkan kepolisian, BNN lebih familiar dengan istilah narkoba. Tapi itu sebenarnya sama saja. Yang jadi pertanyaan mungkin kenapa ada bahan adiktif lainnya dan zat adiktif lainnya. Nah, ini sebenarnya merujuk kepada bahwa baik narkotika maupun psikotropika itu bersifat adiktif. Adiktif itu artinya membuat orang menjadi ketergantungan ataupun kecanduan. Di luar narkotika dan psikotropika masih banyak lagi zat-zat lain yang juga menyebabkan ketergantungan. Nah, sehingga adalah dikelompokkan di satu kelompok tersendiri bahan adiktif lainnya atau zat adiktif lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai narkoba atau narkotika, kemungkinan kalau ditanya jenis apa yang duluan langsung muncul dalam pikiran, kemungkinan besar yang dijawab adalah jenis ganja, putau, heroin, kokain, sabu, ekstasi. Nah, itu kalau kita ibaratkan petinju, maka yang disebutkan tadi itu adalah kelas berat lah gitu. Jadi untuk narkotika juga dia masuk ke dalam golongan 1 narkotika. Nah, tapi pada dasarnya bila kita merujuk kepada definisi misalnya yang diberikan oleh undang-undang, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetik maupun semi sintetik, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu definisi yang diberikan oleh undang-undang, jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pengen saya sampaikan adalah baik narkotika maupun psikotropika itu kebanyakan jenisnya adalah jenis obat. Jadi seperti tadi penjelasan awal, zat atau obat. Jadi kebanyakan itu adalah jenis obat. Jadi kalau kita lihat misalnya narkotika itu dibagi dalam 3 golongan. Selalu pembagian penggolongannya itu dihubungkan dengan pengobatan. Jadi misalnya golongan 1 itu dia penjelasannya tidak digunakan dalam pengobatan, golongan 2 digunakan dalam pengobatan, begitu juga dengan golongan 3. Nah, yang kita sebut tadi itu kokain, heroin, putau, ganja, amfetamin, menurut Undang-Undang Nomor 35 ini dia masuk ke dalam golongan 1. Sedangkan yang jenis obat misalnya morfin atau petidin itu masuk golongan 2.
sedangkan ada lagi jenis obat-obat yang lebih ringan, katakanlah kodein misalnya, dia masuk ke dalam golongan 3. Nah, jadi ini berhubungan juga dengan legal dan ilegalnya. Kalau dia untuk pengobatan, artinya di situ ada sisi legalnya, namun dia tetap harus digunakan sesuai dengan prosedur penggunaannya. Nah, sedangkan yang ilegal itu adalah narkotika golongan 1 yang sama sekali tidak digunakan dalam pengobatan. Jadi kalau orang menggunakannya itu bisa kita pastikan dia memang menggunakannya untuk dalam tanda kutip mabuk. Nah, ini yang bisa kita sampaikan mengenai legal dan ilegalnya. Hal yang sama juga berlaku untuk psikotropika, di mana kalau kita lihat dia juga selalu dihubungkan dengan penggunaan dalam dunia medis. Nah, kemudian bagaimana dengan bahan adiktif? Jadi bahan adiktif ini penjelasannya adalah bahan yang dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, ini sebagai contohnya dimulai dari rokok. Jadi rokok itu dia bahan adiktif, menyebabkan ketergantungan. Begitu juga dengan minuman keras, atau mungkin lebih dikenal dengan istilah alkohol, atau ada inhalan yang di-inhale, contohnya lem, bensin, thinner, cat, semir sepatu, kutex, pembersih kutex, hairspray. Itu semua kalau dihirup bisa memberikan efek mabuk seperti minuman keras. Termasuk juga misalnya spidol yang digunakan untuk di whiteboard gitu. Nah, itu bisa memberikan efek mabuk. Kenapa di jenis-jenis barang yang kita sebut tadi bisa menyebabkan mabuk? Itu di dalamnya ada kandungan solvent. Jadi saya rasa apalagi untuk adik-adik yang sering ke lab kimia pasti tahu pelarut. Nah, itu misalnya contohnya apa ya? Metil etil keton, sulfuric acid itu masuk ke dalam jenis solvent. Nah, dia itu ada di dalam jenis-jenis barang yang tadi kita sebut. Dia ada di cat, ada di tinta, ada di kutex, pembersih kutex, aseton itu. Nah, itu memiliki uap yang sangat khas yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadarannya. Nah, ini yang masuk ke dalam bahan-bahan adiktif. Kemudian ada lagi bagaimana dengan kopi misalnya, atau teh. Apakah ini juga masuk ke dalam kelompok bahan adiktif? Ya, kopi atau teh itu masuk ke dalam kelompok bahan adiktif. Di dalamnya ada kandungan aktifnya namanya kafein. Terus bagaimana? Apakah ini legal? Itu legal. Sama dengan rokok juga pada dasarnya legal, legal. Nah, jadi kita harus bisa pertama membedakannya. Nah, terus apakah orang yang mengkonsumsi kopi kemudian bisa dikenai sanksi? Tentu tidak. Nah, yang lem bagaimana? Kalau ada orang yang lem di tengah jalan, misalnya anak-anak muda, apakah bisa dikenakan sanksi? Kalau dikenakan sanksi karena ngelemnya tentu tidak bisa. Tapi mungkin dia bisa dikenakan sanksi mungkin karena mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Nah, tapi satu yang kita harus pahami adalah kopi oke, aman dalam dosis tertentu, tapi kalau minumnya 1 jerigen per hari misalnya, ini tentu sudah bisa membahayakan kesehatan. Nah, jadi itulah dia tadi kalau kita hubungkan dengan legalitasnya. Narkoba itu ada yang legal, ada yang ilegal, dan ada yang legal mau digunakan kayak apa juga dia tetap legal. Nah, ada yang legal tapi kalau dia penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur, maka dia bisa menjadi ilegal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ganja, heroin, putau itu sudah pasti ilegal. Kepemilikannya saja bisa dikenai sanksi pidana. Sedangkan jenis yang dipakai untuk pengobatan, morfin misalnya, itu legal, tapi kalau disalahgunakan, misalnya dia mendapatkannya tidak sesuai dengan prosedur, itu bisa menjadi ilegal dan ada sanksi pidana. Ada juga jenis narkoba yang legal, mau kayak apa juga dia statusnya tetap legal. Nah, jadi kayak rokok yang ada itu kan pembatasan, minuman keras juga yang ada pembatasan. Nah, itu kira-kira jadi untuk legalitasnya. Baik, kemudian kita coba ke
physical science-nya dulu mungkin ya. Nah, mengapa narkoba berbahaya? Nah, jadi saya ingin memulai dari pernyataan bahwa setiap orang, manusia itu sudah memiliki narkotika alami di tubuhnya, tepatnya di otaknya. Jadi kita mempunyai semacam reward system di otak itu yang membangkitkan perasaan senang, perasaan gembira, perasaan nyaman, yang itu semua dipicu dari adanya neurotransmitter di otak kita. Jadi kita kenal ada yang namanya dopamin, ada endorfin, dan ada serotonin. Zat-zat itu akan dikeluarkan manakala kita merasa senang atau merasa nyaman. Jadi kalau kita berkumpul dengan teman-teman, tertawa, itu mungkin ada yang dikeluarkan antara serotonin atau dopamin yang membuat menjadi semangat. Atau kita habis berolahraga juga demikian. Dalam tahapan yang lebih tinggi, orang melakukan hubungan seks, itu juga ada yang dikeluarkan itu, tapi tidak berhubungan dengan kelamin sebenarnya, tapi di otaknya. Nah, itu antara dopamin, endorfin, dan serotonin. Nah, narkoba secara struktur kimia dia meniru narkotika yang ada di dalam meniru narkotika alami yang ada di dalam otak kita, sehingga dia bisa menyusup masuk dan berlaku seolah-olah dia narkotika alami yang ada di otak. Nah, yang membuat menjadi berbahaya adalah kemudian dia mematikan narkotika alami itu. Nah, dia mematikan narkotika alami itu sehingga membuat orang menjadi tergantung kepada narkotika yang datang dari luar tubuh manusia, artinya yang tidak alami, seperti jenis-jenis narkoba yang kita sebutkan tadi. Nah, inilah yang kemudian berbahaya, yang membuat orang kemudian menjadi tergantung kepada zat itu dan sulit untuk lepas. Nah, misalkan apa? Misalkan heroin atau putau, dia akan meniru zat endorfin yang ada di dalam otak kita. Ekstasi, sabu, dia akan meniru serotonin yang ada di otak kita. Jadi ini yang pertama membuat bahayanya. Kemudian satu hal lagi, bahwa kalaupun kita sudah berhenti, kalaupun kemudian orang yang menjadi pengguna narkoba itu berhenti, itu kerusakannya untuk kembali lagi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi tidak seperti otot, kalau tergores ya dalam waktu seminggu 2 minggu sudah bisa kembali seperti biasa. Tidak demikian halnya dengan sel-sel saraf di otak, membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu juga kembali sempurna seperti sedia kala. Nah, itu sebabnya kalau orang sudah menjadi pecandu, dia sudah berhenti, tapi seringkali dia tidak kembali kepada sifat atau karakter awalnya. Jadi ada istilah di anak-anak itu sering ada istilah lola, loadingnya lama dan sebagainya. Nah, kemudian juga harus kita pahami bahwa dari otak dia akan berpengaruh terhadap organ-organ tubuh lainnya. Yang paling sering terpengaruh di awal-awalnya adalah persepsi terhadap ruang. Jadi misalnya pengguna ganja, dia akan mengalami distorsi terhadap perspektif ruangan. Jadi ruangan yang luas bisa dianggap menjadi sempit, atau sebaliknya ruangan yang sempit itu malah bisa menjadi lebih luas. Ada perubahan perspektif. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap perilaku. Jadi misalnya pengguna ekstasi, karena dia berdampak stimulan, dia menjadi tidak bisa diam, perilakunya kadangkala bisa menjadi agresif. Nah, ini perubahan-perubahan yang bisa diakibatkan oleh penggunaan narkoba. Nah, kalau kita hubungkan lagi pertanyaan, sebenarnya apa sih dampak narkoba itu gitu? Nah, secara umum narkoba itu ada 3 dampaknya gitu. Jadi ada stimulan, ada halusinogen, dan ada depresan. Nah, secara simpel saya coba jelaskan. Yang dimaksud dengan stimulan itu, dia akan membuat jantung itu akan semakin cepat, dipacu semakin cepat, dipacu semakin cepat. Nah, kadangkala dalam situasi seperti ini bisa terjadi tekanan darah tinggi.
Nah, kalau lebih serius lagi bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah, atau kalau memang sudah ada indikasi awal penyempitan pembuluh darah, ini bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah karena jantung dipompa semakin cepat, darah juga terpompa sehingga kemungkinan bisa terjadi pecah di pembuluh darah dan mengakibatkan stroke. Jadi pecah pembuluh darah di otaknya. Nah, itu biasanya efek yang disebabkan oleh jenis-jenis narkoba stimulan. Jadi masuk dalam kelompok stimulan ini kokain masuk ke dalam kelompok stimulan, ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin (MDMA), kemudian sabu, metamfetamin itu masuk ke dalam kelompok stimulan. Nah, kebalikan dari kelompok stimulan ini adalah yang berdampak depresan. Depresan ini simpelnya dia membuat jantung itu semakin lama semakin pelan, semakin lambat, dan kalau terlalu banyak yang dikonsumsinya maka jantung bisa berhenti. Dia menekan sistem pernafasan. Nah, kalau sudah jantung berhenti, artinya orang itu bisa meninggal dunia. Nah, jenis yang masuk dalam kelompok depresan ini antara lain adalah heroin, morfin, jadi semua turunan dari opium, tanaman Papaver somniferum itu heroin, morfin, putau itu memberikan efek depresan. Nah, kemudian ada efek halusinogen, jadi dia membuat orang berhalusinasi, gitu. Berhalusinasi, melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang yang normal, gitu. Jadi misalnya bisa seperti yang tadi, ruangan ini bisa menjadi sangat besar atau justru bisa menjadi lebih kecil. Perspektif dia terhadap jarak juga bisa berubah, atau mungkin menganggap sesuatu hal tidak sebagaimana mestinya. Misalnya kalau orang yang berhalusinasi itu karena narkoba tentunya itu bisa menganggap misalnya tukang soto yang lagi megang pisau itu dia bisa beranggapan, oh ini pisau mau digunakan untuk menyerang saya, membunuh saya, gitu. Nah dari situ dia akan bertindak yang lain bisa jadi dia menyerang duluan, atau bisa dia lari ketakutan, jadi macam-macam. Nah satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa perilaku orang yang terkena dampak halusinasi ini tergantung mood dia pada saat dia menggunakannya. Kalau mood dia sedang bagus, oke lah, dia bisa melihat banyak hal jadi tambah indah. Walaupun kalau melihat hal jadi tambah indah itu bukan jadi suatu hal yang baik. Ambil contoh misalnya kalau dia menggunakan katakanlah LSD misalnya, LSD atau LSD, dia mungkin melihat bisa saja dia melihat seorang nenek-nenek itu berubah menjadi aktris terkenal, misalnya jadi katakanlah mohon maaf Agnes Monica. Wah ini bisa berbahaya kan, jadi dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalau orang normal tidak akan lakukan terhadap seorang nenek-nenek misalnya. Nah ini tentu bisa ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin bisa jadi juga terjadi pelanggaran hukum. Nah jadi harus selalu berhati-hati karena bagi sebagian besar orang jenis-jenis halusinogen ini dianggap tidak berbahaya, gitu. Ringan-ringan saja dan untuk fun-fun saja. Ambil contoh misalnya magic mushroom misalnya, magic mushroom atau di sini di Trenggalek mungkin dikenal dengan istilah jamur keletong. Nah, itu jamur yang tumbuh dari kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kuda. Ini bisa membuat orang berhalusinasi sangat berat. Nah, jadi itu biasanya dampak dari narkoba ada 3, depresan, stimulan, dan halusinogen. Baik, kita masuk ke beberapa jenis yang sering disalahgunakan. Pertama adalah alkohol atau minuman keras. Nah, biasanya alkohol atau minuman keras ini didapat dari 2 proses. Pertama dari fermentasi, kedua dari distilasi. Jadi kalau distilasi penyulingan, fermentasi itu peragian. Namun ada satu lagi jenis juga yang cukup berbahaya juga, oplosasi mungkin ya, oplosan. Nah, satu hal yang harus kita pahami, apa kandungan utama dari minuman keras oplosan ini? Paling banyak yang digunakan adalah alkohol 70%.
Nah, kita harus paham bahwa alkohol 70% itu penggunaannya adalah untuk obat luar. Biasanya digunakan sebagai disinfektan, pembunuh kuman pada luka. Gitu. Nah, ini tentu sangat berbahaya kalau kemudian dikonsumsi dan masuk ke dalam usus kita. Nah, jadi bukan 1-2 kali kejadian di mana orang yang mengkonsumsi miras oplosan ini bisa mengalami kematian atau kelumpuhan, kebutaan dan sebagainya. Nah, jadi harus kita hati-hati sekali. Kemudian kalau kita lihat jenis selanjutnya adalah ganja. Nama lainnya ganja, gelek, marijuana, cimeng. Ganja ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah cannabis sativa, yang kedua cannabis indica, dan yang ketiga cannabis ruderalis. Di Indonesia yang paling banyak tumbuh itu adalah cannabis sativa. Jadi paling banyak tumbuh di wilayah Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, sebagian Lampung juga ada. Nah, cannabis sativa ini terkenal sebagai jenis ganja yang memiliki kadar THC yang paling tinggi. THC atau tetrahidrokannabinol adalah zat yang dianggap bertanggung jawab terhadap orang yang menjadi fly atau mabuk karena ganja. Nah, sedangkan yang ruderalis dan indica memiliki kadar THC yang lebih rendah. Nah, THC ini jadi seperti yang tadi kita sebutkan, dalam dosis tinggi dia akan menyebabkan orang berhalusinasi. Nah, selain itu juga ada efek pengurang rasa sakitnya ada sedikit, juga depresinya juga ada sedikit. Namun secara umum dia merubah persepsi terhadap pandangan dan pemikiran, mengakibatkan disorientasi terhadap ruang dan waktu. Sehingga sangat berbahaya sekali kalau seseorang yang menggunakan ganja kemudian dia mengendarai kendaraan bermotor ataupun menjalankan mesin. Ini bisa sangat berbahaya sekali karena persepsi dia terhadap ruang sudah berubah dan tidak tepat lagi. Nah, ganja ini biasanya yang diambil itu daunnya dikeringkan, dirajang-rajang seperti tembakau, dan orang mengkonsumsinya dengan cara dihisap seperti rokok. Walaupun kemudian ada banyak orang yang katakanlah memiliki kreativitas lebih juga membuat ganja menjadi bentuk lain. Misalnya pernah kita temukan dijual di Indonesia dodol ganja, kemudian ada cookies ganja. Kalau di luar negeri mungkin banyak sekali, itu biasanya disebut dengan istilah edibles, kemasan-kemasan produk makanan yang di dalamnya mengandung THC atau ganja. Jadi kita harus sangat berhati-hati sekali terhadap makanan-makanan mungkin yang kita belum tahu asalnya dari mana. Kemudian inhalan, tadi sudah disinggung di bagian awal, jadi itu yang dihirup. Kandungan di dalam itu ada berbagai jenis solvent atau pelarut. Nah, itu dimulai dari jenis-jenis misalnya tadi ada spidol, ada bensin, ada semir sepatu, ada kutex, pembersih kutex, hairspray dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke sabu ice kristal. Namun dia nama ilmiahnya adalah methamphetamine. Induknya adalah amfetamin. Amfetamin ini sebenarnya dia obat, tapi kemudian banyak disalahgunakan dan beberapa orang kemudian merubahnya menjadi jenis kristal, itulah yang disebut dengan methamphetamine. Ini sifatnya stimulan, secara dramatis mempengaruhi sistem saraf pusat kita dan berakibat terhadap perubahan perilaku. Jadi biasanya orang yang menggunakan sabu itu menjadi sangat aktif dan seolah-olah tidak habis-habis tenaganya. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian banyak orang khususnya yang bekerja untuk durasi waktu yang lama banyak sekali menggunakan sabu. Jadi orang yang kerjaannya penuh dengan rasa stres itu kemudian untuk mengalihkan rasa stresnya itu dan membuat dia seolah-olah tetap memiliki performa yang baik, yang tinggi, ini banyak menggunakan sabu.
benar sekali di kalangan artis ini juga sangat umum. Baru-baru ini juga kita pasti sudah mendengar pemberitaan di mana salah satu figur, salah dua sebenarnya, figur publik terkenal di Indonesia yang terkena permasalahan penyalahgunaan penggunaan sabu. Nah, sabu ini dalam penggunaan jangka panjang dampaknya bisa bermacam-macam, termasuk kepada gangguan ingatan, perilaku psikotik, dan potensi kerusakan jantung dan otak. Perilaku psikotik ini maksudnya akan ada sedikit gangguan-gangguan mental gitu. Nah, yang paling sering terjadi adalah agresivitas. Jadi orang menjadi semakin agresif, apalagi kalau dia sedang katakanlah sebenarnya bukan sakau istilahnya, tapi kalau dia sedang sedang pengen dan memori pada saat dia pakai itu terulang kembali. Nah, sabu atau metamfetamin ini sangat adiktif dan ada juga di situ penambahan dosis atau istilahnya toleransi. Jadi di dalam dunia adiksi atau penggunaan penggunaan obat ada yang namanya toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu adalah situasi di mana seseorang harus meningkatkan penggunaan atau dosis penggunaannya supaya dia bisa mendapatkan efek yang sama seperti pertama kali atau di awal-awal dia menggunakan. Secara simpel, supaya dia bisa merasakan rasa enak seperti yang dulu, dosis itu semakin lama harus semakin ditingkatkan. Nah, efek toleransi ini ada di hampir semua jenis narkoba. Nah, kemudian kita lihat ada ekstasi atau inex atau metilen dioksimetamfetamin. Ini juga bersifat stimulan, tapi juga ada halusinogennya. Jadi sebagian orang justru menggunakan inex bukan untuk mendapatkan efek stimulan, justru untuk mendapatkan efek halusinasinya. Nah, dalam jangka panjang ini akan mempengaruhi ingatan, daya ingat, dan daya pikir, analisis terhadap permasalahan itu akan terpengaruh. Biasanya orang yang menggunakan inex ini akan mengalami depresi, kegelisahan, dan dalam jangka panjang bisa terjadi gagal ginjal, penyakit jantung, bahkan kematian. Ini bisa terjadi juga. Kemudian ada satu hal yang harus saya jelaskan. Seringkali orang beranggapan bahwa penggunaan ekstasi tidak mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, jadi beberapa orang bilang, saya punya teman yang dia tiap malam minggu selalu pergi ke dugem dan di situ dia menggunakan inex, menggunakan ekstasi, tidak ada masalah apa-apa, fine-fine aja. Nah, tapi sebenarnya dari pernyataan itu kita bisa tahu bahwa dia sudah bermasalah. Coba diberhentikan satu malam minggu, dia jangan pergi ke dugem, dia jangan menggunakan ekstasi. Saya rasa kegalauannya akan sangat luar biasa. Nah, tapi kalaupun kita sampaikan demikian, orang itu masih belum menerima, kita bisa memberikan beberapa reasoning seperti ini. Yang pertama adalah bahwa belakangan ini hanya sedikit sekali pil-pil yang disebut dengan ekstasi itu yang benar-benar dia pil ekstasi atau benar-benar dia mengandung metilen dioksimetamfetamin. Pada kenyataannya banyak sekali yang disebut pil ekstasi itu ternyata bercampur dengan bahan-bahan berbahaya. Biasanya dicampur dengan misalnya gerusan obat nyamuk, atau ada juga yang mencampurnya dengan gerusan lampu neon. Nah, ini tentu sudah sangat berbahaya karena beracun. Nah, kemudian pengguna harus terus meningkatkan dosisnya. Ini tadi yang kita sebut dengan toleransi. Jadi supaya dia mendapatkan efek yang sama, maka dia dosisnya ini harus dinaikkan terus. Nah, harus kita pahami bahwa semakin banyak yang dikonsumsi, tentu efek buruknya juga akan semakin banyak. Bukan hanya untuk tujuan dia memakainya, misalnya untuk stamina dan sebagainya, tapi kerusakan dari organ-organ tubuh lainnya. Nah, kemudian ada keinginan untuk menggunakan jenis lain. Pada pengguna ekstasi biasanya akan ada drop. Nah, pada saat drop itu kemungkinan dia butuh untuk melakukan aktivitas.
Nah, bagaimana dia supaya bisa tetap melakukan aktivitas padahal tubuhnya sudah drop karena sekian waktu dipaksa dengan dampak ekstasi ini, maka dia harus menggunakan jenis narkoba lain. Misalnya apa? Misalnya dia harus kembali menggunakan sabu. Nah, jadi di awal dia pakai ekstasi, tapi karena dia drop dan dia butuh untuk stamina yang kembali lagi, misalnya untuk beraktivitas, katakanlah untuk kuliah, untuk bekerja dan sebagainya, dia butuh stamina lagi, maka dia bisa kemudian memilih untuk menggunakan sabu. Nah, ini memicu penggunaan bukan hanya satu jenis, tapi menjadi banyak jenis narkoba. Kemudian ada keinginan untuk mengkonsumsi di luar saat party. Harus kita pahami bahwa ekstasi itu biasanya digunakan untuk dugem, untuk party. Nah, ini berhubungan dengan memori kita di otak. Jadi semua apapun itu yang terjadi pada tubuh kita sebenarnya direkam di otak. Termasuk rasa enak, rasa nikmat pada saat orang menggunakan ekstasi. Nah, kalau sudah begitu, seringkali orang itu mengalami katakanlah rasa yang kurang menyenangkan. Nah, pada saat dia sedang merasakan rasa kurang menyenangkan, sedang galau atau patah hati dan sebagainya, dia tentu secara manusiawi ingin merasakan kembali rasa yang nyaman, rasa yang enak. Nah, memori pada saat dia menggunakan ekstasi itu adalah memori rasa senang. Nah, akibatnya itulah yang pertama kali di-recall pada saat dia merasakan rasa yang tidak enak dan dia ingin kembali merasakan rasa itu. Nah, kalau sudah demikian, maka timbullah keinginan untuk menggunakan ekstasi. Padahal mungkin jadwalnya dia menggunakan masih hari Sabtu, tapi ketika suasana tidak enak itu muncul di hari Rabu, timbul keinginan untuk dia menggunakan pada saat itu juga. Nah, itu sebabnya disebut bahwa penggunaan ekstasi itu juga akan memicu keinginan untuk menggunakannya di luar saat party. Nah, itu kira-kira ada 4 hal yang selalu disampaikan manakala orang beranggapan bahwa ekstasi itu tidak menyebabkan kecanduan. 4 hal ini bisa kita sampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi siapapun yang pengen coba-coba menggunakan ekstasi ini. Nah, kemudian kita lihat heroin merupakan jenis narkotika yang sangat bukan dibilang paling tinggi gitu, tapi ini yang sangat berdampak berbahaya. Jenis narkotika ini berdampak depresan dan memberikan ketergantungan sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena di jenis heroin atau morfin atau putau inilah ada yang disebut dengan istilah sakau. Jadi istilah sakau itu sendiri datang dari terminologi sakit karena putau. Putau itu merupakan turunan dari heroin. Nah, jadi bagaimana sakau itu? Sakau itu memang bertingkat-tingkat, berlevel-level, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Tergantung kepada sudah sejauh mana dia menjadi penggunanya, apakah pengguna pemula ataukah sudah menjadi pecandu. Nah, kalau bagi yang sudah jadi pecandu berat misalnya, itu rasa sakitnya itu bisa demikian luar biasa sehingga dia merasa tubuhnya seperti dipukul-pukul atau ditusuk-tusuk. Saya pernah nanyakan kepada seorang yang menjadi pecandu, bagaimana rasanya sakau itu. Dia menerangkan bahwa rasanya itu seperti kuku kita dicabut satu demi satu. Nah, itu kalau saya bayangkan tentu sebuah sakit yang luar biasa yang kemudian menyebabkan orang untuk memakai lagi gitu. Jadi sakit itu akan hilang kalau dia memakai kembali. Nah, itu yang disebut dengan sakau. Atau di dalam dunia adiksi ini dikenal dengan nama withdrawal syndrome. Seseorang yang menjadi pecandu akan mengalami withdrawal syndrome ini beberapa jam setelah dia terakhir menggunakan atau beberapa hari setelah dia terakhir menggunakan. Jadi tergantung kepada sudah sejauh mana tingkat kecanduan atau ketergantungan. Nah, untuk penggunaan heroin ini akan berakibat melemahkan sistem imun. Dalam jangka panjang dia akan melemahkan sistem
imun kita, kemudian akan ada penyakit pernafasan, kelumpuhan, gangguan menstruasi, gangguan seks pada pria dan wanita, serta kehilangan ingatan dan kemampuan intelektual. Belum lagi biasanya ada juga di situ terjadinya perubahan perilaku dan sebagainya. Itu heroin, kemudian ada kokain. Kokain ini juga berasal dari tanaman Coca erythrosylum. Jadi kalau tadi heroin itu dari tanaman Papaver somniferum, kokain itu berasal dari tanaman Coca erythrosylum. Dia banyak tumbuh di Amerika Latin, Peru, Venezuela, Kolombia, itu banyak tumbuh di sana. Jadi sepanjang pegunungan Andes. Nah, kokain ini bersifat stimulan, jadi hampir sama seperti sabu, hampir mirip seperti sabu. Nah, penggunaannya itu dia dihirup, jadi daun itu diekstrak sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi seperti serbuk. Nah, ini kalau kita lihat di film-film Hollywood sering itu ada biasanya di adegan penjahatnya sebelum bertempur atau melakukan kejahatan dia snort kokain dulu, hal-hal seperti itu. Nah, dalam penggunaan dalam jangka panjang ini akan menyebabkan kerusakan lever, ginjal, dan paru-paru. Nah, ada juga yang sering terjadi pendarahan di hidung dan itu kemudian kalau pendarahan terjadi justru dia ambil kokainnya, dia tempel, pendarahannya berhenti, tapi lama-lama tulang rawan hidungnya bisa menjadi tergerus gitu ya. Kemudian pasti akan ada timbul masalah pernapasan dan pada akhirnya juga bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya adalah obat-obatan resep atau daftar G. Ini penting saya sampaikan karena untuk wilayah kita Kabupaten Trenggalek, khususnya di kalangan generasi muda, jenis-jenis inilah yang paling banyak disalahgunakan. Jadi kalau di kita mungkin dikenal dengan pil double L. Itu sebenarnya adalah trihexyphenidyl yang diberikan seharusnya diresepkan kepada orang yang mengalami penyakit Parkinson, tapi kemudian banyak disalahgunakan. Nah, selain itu trihexyphenidyl ada juga lagi misalnya rohypnol, ritalin, dumolid, demerol, ada Xanax. Pada dasarnya ini adalah obat-obat penenang antidepresan, tapi banyak sekali disalahgunakan. Jadi untuk berbagai keperluan, awalnya mungkin hanya supaya dia bisa tidur nyenyak, tapi lama-lama menjadi ketergantungan. Atau memang ada yang dari awal memang sudah pengen mabuk dengan obat-obatan ini, seperti yang tadi kita sebut trihexyphenidyl atau di sini dikenal dengan istilah double L. Ini sebenarnya adalah obat-obatan yang bisa kita konsumsi kalau kita mendapat resep dari dokter. Nah, dokter akan meresepkan setelah dia melakukan diagnosis terlebih dahulu. Nah, jadi sedangkan orang yang menyalahgunakannya, dia tanpa ada diagnosa, dia hantam promo saja, dia coba-coba saja, dan akibatnya dosisnya pun menjadi tidak jelas. Apakah pernah ada orang yang meninggal dunia karena obat-obatan daftar G ini atau obat-obatan resep ini? Banyak sekali. Banyak sekali orang bukan hanya yang mengalami penyakit tapi juga mengalami kematian. Contoh yang paling terkenal adalah Whitney Houston, penyanyi pop terkenal dari Amerika, sudah mendunia, tapi dia meninggal dunia karena overdosis Xanax. Nah, selain itu tentu banyak sekali figur-figur terkenal maupun juga orang-orang biasa yang meninggal dunia karena overdosis obat-obatan resep ini. Jadi jangan sekali-sekali dianggap remeh penggunaan obat-obatan seperti double L karena itu bisa berakibat sangat fatal. Kemudian ini juga ada magic mushroom, tadi kita sudah jelaskan, dia tumbuh dari kotoran sapi atau kotoran hewan. Dampaknya itu halusinogen, berdampak halusinogen. Biasanya dikonsumsi dengan cara dimakan dan berkelompok. Jadi kalau ada 6 orang, nanti 1 orang dia tidak menggunakan, dia buat jaga-jaga. Karena seringkali orang yang mengkonsumsi jamur magic mushroom ini melakukan hal-hal konyol, hal-hal bodoh. Walaupun kadang-kala hal-hal konyol dan bodoh itu bisa berakibat sangat fatal.
Jadi ada yang kemudian berjalan telanjang ke jalanan umum dan sebagainya. Ada yang naik ke atas genteng dan berkokok seperti ayam. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang karena dia konyol bagi sebagian orang dianggap lucu dan tidak ada masalah. Padahal ada beberapa kejadian yang mengakibatkan dampak yang fatal. Nah, ini nanti bisa dibaca dan bisa dilihat di paparan yang saya lampirkan. Kemudian, kita lihat sanksi hukumnya. Nah, jadi pada dasarnya sanksi hukum yang diterapkan oleh undang-undang kita cukup keras. Misalkan apa? Jadi kita punya pasal 111 dan pasal 112, di mana di dalamnya disebutkan kepemilikan saja, berada dalam penguasaannya saja, untuk narkotika golongan 1 itu bisa dikenai pidana paling singkat 4 tahun. Jadi kalau pasal 111 itu untuk jenis tanaman, pasal 112 itu untuk yang bukan tanaman. Jadi kalau ganja misalnya dia masuk ancamannya itu di pasal 111. Sabu, ekstasi, kokain dia masuk ke pasal 112. Jadi bayangkan itu paling ringan hukumannya adalah 4 tahun. Jadi kalau seseorang pada saat razia misalnya di jalan raya ditemukan di kantongnya atau di jok motornya ada 1 linting ganja saja, itu ancamannya bisa 111. Nah, kalau pasal 111 ancaman minimalnya 4 tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan itu sangat berat. Nah, walaupun misalnya di pasal 127 dinyatakan bahwa bila seorang itu menggunakan untuk dirinya sendiri, maka ancaman hukumannya untuk yang golongan 1 itu kalau di 111 tadi minimal dia 4 tahun, maka di sini di 127 maksimal 4 tahun. Artinya bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Nah, tapi harus bisa dibuktikan bahwa dia menggunakan untuk dirinya sendiri. Nah, kualifikasinya bagaimana? Pada saat ditangkap, dia barang buktinya tidak melebihi ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Nah, di dalamnya ada gramasi yang ditentukan untuk penggunaan 1 hari bagi seorang pengguna narkoba. Jadi ada jenis-jenisnya, ganja berapa dia, sabu berapa, ekstasi berapa gitu. Nah, melebihi dari itu tentu tidak bisa dikenakan pasal 127 ini. Pasal 127 ini juga lain menjadi dasar bisa dikenakan rehabilitasi. Jadi kalau seseorang itu benar bahwa dia pengguna, tentu ada kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi terhadap orang tersebut karena orang tersebut dianggap sebagai korban. Nah, ini yang tentunya sampai sekarang masih kita dengungkan dan kita upayakan supaya yang benar-benar pengguna, yang benar-benar menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu bisa dilakukan rehabilitasi dan tidak dimasukkan ke penjara. Nah, baik, mungkin sebagai kesimpulan saya ingin memberikan beberapa fokus perhatian. Mungkin yang pertama adalah kita harus ingat bahwa penyalahgunaan narkoba itu adalah perbuatan yang sangat merugikan. Selain berbagai dampak buruk kesehatan, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang mahal secara ekonomi. Jadi orang mau mabuk itu butuh biaya. Kalau mau mabuk gratis itu ya biasanya tidak populer. Salah satu orang alasan menggunakan narkoba itu kan supaya dia populer dan sebagainya, bisa diterima dalam komunitas-komunitas gitu. Nah, itu semua butuh biaya. Padahal kita di saat sekarang ini, apalagi di era pandemi ini, kita sangat membutuhkan biaya untuk keperluan lain yang lebih prioritas. Jadi ini harus kita menjadi bahan pertimbangan kita. Nah, kemudian bahwa penyalahgunaan narkoba itu merupakan sebuah perbuatan yang tercela di masyarakat. Jadi ingatlah bahwa sebagian besar masyarakat itu menolak penyalahgunaan narkoba. Jadi persentasenya memang masih lebih sedikit orang yang menyalahgunakan narkoba. Dan itu dianggap sebagai suatu deviasi atau pelanggaran atau pelencengan dari norma-norma sosial.
Nah, jadi kita harus ingat sebelum kita ada pemikiran untuk mulai mencoba narkoba. Jadi bukan hanya merugikan diri sendiri, pecandu narkoba juga akan melukai perasaan orang-orang terdekatnya, keluarga, pasangan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya ini bisa mempengaruhi komunitas kita, masyarakat kita, dan termasuk juga di dalamnya keberlangsungan bangsa dan negara. Nah, secara sosial juga ini masih dianggap sebagai sebuah perbuatan yang merupakan pelanggaran norma-norma. Sehingga lagi-lagi saya harus sampaikan, sebelum berpikir untuk menggunakan narkoba, cobalah dipertimbangkan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang tercela di mata masyarakat. Kemudian penyalahgunaan narkoba itu dapat dihukum, dapat dikenai sanksi pidana. Jadi kita tadi sudah jelaskan mana yang ilegal, benar-benar ilegal, mana yang legal tapi dia bisa menjadi ilegal maupun yang legal. Nah, jadi pintar-pintarlah memilih, bukan maksud saya untuk pintar-pintar bersembunyi dari hukum, tapi bahwa ada penggunaan narkoba itu yang memang akan berdampak hukum. Nah, kalau kita sudah bilang berdampak hukum, secara ideal itu berlaku bagi siapa saja. Nah, apalagi perkembangan belakangan ini kita bisa lihat bahwa hukum itu bisa dikenakan bukan hanya kepada orang biasa, tapi juga kepada katakanlah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ada semacam pergerakan yang lebih positif saat ini untuk penegakan hukum, di mana penegakan hukum itu bisa kita lihat sekarang berlaku untuk semua. Kemudian dari zatnya penyalahgunaan narkoba itu akan menimbulkan ketergantungan fisik dan mental. Jadi ini yang disebut dengan adiksi. Memang ada rehabilitasi, tapi saya boleh sampaikan sedikit data bahwa 70% orang yang sudah mengikuti rehabilitasi narkoba, kemudian setelah dia keluar dari program itu, dia akan menggunakan lagi. Nah, jadi ini satu hal yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Itu sebabnya kita di BNN selalu menyatakan jangan pernah mencoba, jangan pernah mencoba. Karena kalau sudah mencoba, ada kemungkinan dia akan terus menggunakan dan pada akhirnya akan menjadi pecandu. Nah, kemudian, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu juga. Jadi mungkin ini hanya bisa kita sampaikan satu arah. Di lain kesempatan mungkin kita bisa melakukan dalam sesi yang lebih terbuka dan ada diskusinya, sesi yang lebih interaktif. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian, bukan hanya untuk bekal sekarang tapi juga bekal nantinya manakala sudah mulai masuk dan menghadapi tantangan dalam dunia nyata, dalam dunia kerja dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.